Santai dulu. Mikrofon. Santai dulu. Oke, di situ aja. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yunus dari Pasuruan, Pak. Baik. Yang ingin saya tanyakan, kita ada lahan tambak sekitar 1,5 hektar, Pak. Baik. Posisi sekarang kosong karena kalau kita budidaya bandeng itu selalu merugi, gitu, Pak. Kedalaman air berapa? Sekitar 1,2 meter lah, Pak. 1,2. Rata atau tidak? Tidak. Airnya sering banjir atau tidak? Boten. Tidak. Baik, oke. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Bayu, untuk budidaya bandeng ini apa ada gandengannya gitu loh, Pak? Baik. Supaya lebih menghasilkan gitu. Dan juga pastinya secara organik. Mungkin Baik, itu siap. pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kalau kita punya lahan 1,5 hektar. Ini satu kolam atau beberapa kolam, Pak? 1 kolam, Pak. 1 kolam, baik. Saya minta maaf, berarti 5.000 meternya jadikan kolam asola. Jadi seandainya ini kolam nih luas begini, tolong ini kasih jaring aja ke sini. Kasih jaring penyekat. Tujuannya ini untuk asola. Terus yang kedua, bandeng itu paling sering kita kombinasi biasanya dengan udang. 1 hektar itu bisa kita isi udang kurang lebih sekitar 20 real. Atau sekitar 100.000 ekor untuk ikan fanamenya. Sedangkan bandengnya kita isi di angka 5 real per hektar. Berarti rema kali itu 5.000 berarti 25.000 ekor. Tujuannya adalah yang pertama, kalau kita punya bandeng, fungsi dari ikan bandeng Bapak Ibu adalah untuk pengaduk dan penggerak air. Tujuannya sebagai aerator. Nah, kalau kita gunakan konsep organik, berarti kita harus menimbulkan pakan alami. Paling gampang kalau saya pakai gini adalah gunakan per 100 meter persegi sama dengan 20 hingga 30 kilo rumen, Pak. Rumen sapi. Jadi cari pemotongan, tebari dulu di dasar. Kemudian setelah dibeli rumen sapi, minta tolong berikan, besok kan buat kompos padat nih, kompos dari urea. Masukkan kompos kurang lebih per 1.000 meter, itu boleh 1 karung. Sebari di situ. Ini untuk menimbulkan pakan alami yang kedua untuk bandengnya. Kemudian yang ketiga, untuk fanamenya sendiri. Faname itu sebenarnya bisa makan karbohidrat. Karena ini bukan tambak intensif, tapi tambak yang tradisional saya nyebutnya. Jadi makanannya adalah karbohidrat. Karbohidrat yang paling gampang itu adalah singkong. Dosisnya berapa banyak? Karena kita punya ikan, karena punya udang itu 100.000. Dengan kita rata-rata 1 kilo isi 100, berarti target kita adalah 1 ton per hektar. Kalau 1 ton per hektar, berarti pakan yang kita berikan 6 kalinya. Berarti 6 ton per hektar dibagi dengan waktu produksi. Waktu produksi rata-rata 2 hingga 3 bulan. Berarti per bulan rata-rata sekitar 2.000 kilo per minggunya boleh diberikan seperti itu. Sorry. Ini dibagi 4 loh. Dibagi 3 bulan itu berarti dibagi itu per bulan, berarti per minggunya dibagi 4. 750 kilo lah. Maksimalnya. 500 sampai 750 kilo.
Nah itu diberikan berkala. Berikannya kalau boleh singkong direbus dulu ya Mas ya. Singkong direbus sudah. Dengan cara ini Bapak Ibu kita akan dapat keuntungan yang luar biasa. Ini nanti kalau sesuai standar air bagus, nanti juga berikan kalau boleh berikan nutrisi ya. Nutrisi untuk bandeng itu paling bagus kalau ada loh ya, guano atau kotoran kelelawar. Dosisnya 50 kilo per hektar itu dibagi untuk 2-3 kali. Panen bandengnya memang nggak terlalu besar. Kalau bandengnya kepengen dibesar, nanti berarti setelah panen udang, kami lanjutkan pemeliharaan bandeng tanpa beri pakan lagi. Sudah cukup pakannya. Nah Bapak Ibu, konsep seperti ini kelihatannya mudah. Tapi minta maaf, sebenarnya ini adalah sumber uang. Pendapatan kita dari bandeng anggap aja yang hidup ini kita buat saya 1 kilo isi 6 sampai 10 saja karena ada yang mati, berarti keluar 2,5 ton. Sedangkan udang sendiri akan keluar 1 ton. Dengan size ini sekitar harga 80.000. Maka sebenarnya bisnis ini sangat menguntungkan. Karena modal kita tidak lebih dari cuman 10-15 juta. Bisa dipahami di sini? Bisa Pak. Kalau pengen lebih berhasil, satu, kolamnya ini jangan kolam cuma tinggal dalam 1 meter, bisa dalam 3 meter. Ketika dalam 3 meter, kepadatan bandeng bisa bukan 25.000, bisa sampai 40 hingga 50.000. Bandengnya akan menjadi sumber penghasilan terbesar. Tapi tidak susah jual bandeng daerah sana? Kekurangan malahan Pak. Kekurangan. Nah, nanti cirinya satu, dengan konsep seperti ini, bandengnya akan rasanya manis. Begini konsep kerjanya Bapak Ibu. Ketika kita gunakan rumen sapi itu rata-rata adalah bakteri pengurai serat. Maka dia akan mengurai serat yang ada dan dia akan menimbulkan fitoplankton yang luar biasa. Dan itu adalah makanan bandeng dan makanan udang. Bisa dipahami? Mudah atau susah? Nanti bandengnya udangnya kirim ke grup kita ya, biar yang panen nanti teman-teman. Insya Allah. Air kosong waktu persiapan lahan. Kan biasanya kan begini Pak, kan dibersihkan dulu kan gitu kan, supaya tidak ada ikan predator yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, ya memang tetap akan masuk ikan-ikan seperti mujair tetap akan masuk. Tapi tidak masalah. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Mudah atau susah kira-kira kalau begini? Ya, susah belum diaplikasikan. Apa? Nutrisi dari guano Pak. Oh enggak, waktu setelah air kelihatan kurang bagus kasih guano seperti itu. Waktu hujan kasih guano gitu. Tapi kan payau itu airnya kan? Payau. Oke aman. Apalagi Mas kira-kira? Saya rasa cukup. Cukup, baik. Ayo yang di belakang dulu baik, mari. Kalau pertanyaan gini cepat jawabnya. Bisa? Guano itu begini Bapak Ibu. Guano itu tahu guano itu apa? Kotoran kelelawar, betul kan? Kotoran kelelawar itu dosisnya sebenarnya 1 kilo per 1000 meter. Kotoran bau kayak apa, kasih guano langsung tidak bau. Itu kehebatannya guano kalau untuk kolam. Makanya kalau ada kelelawar di rumah, tidak masalah, sapui saja kotorannya. Jangan diusir dia. Kalau kotoran seriti beda Pak, seriti itu makannya binatang. Kalau kelelawar makannya buah. Kalau seriti untuk sawit paling bagus. Oke. Nanti tanya Pak. Mari yang belakang dulu, mari. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rianto dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Izin menanyakan ke Pak Bayu, singkat saja. Bertanya tentang perawatan apokat Pak. Baik. Apokat itu kemarin sudah nanam tapi ketika berbunga
bunga itu rontok. banyak yang rontok. Kalau sudah ada yang mau apa istilahnya bahasane napa mulai berbuah sedikit itu pentil nggih, tapi rontok juga. Nah, mohon pengarahnya dari Bapak Bayu gimana yang apa alternatif lebih bagusnya untuk ke depan. Matur nuwun. Matur nuwun. Baik. Begini Bapak Ibu. Semua tanaman kalau ada buah yang rontok berarti dia itu kekurangan kalsium. Terus yang kedua, kalau bunga terlalu lebat, berdesak-desakan juga bisa rontok juga. Tapi kalau itu masih wajar. Tapi kalau yang rata-rata kalsium ini sangat dibutuhkan. Kalsium ini paling bagus Bapak Ibu kalau saya secara pribadi dari kulit telur. Tadi kan sudah buat KCL nih. KCL itu gunakan untuk disemprot, dosisnya kan 250 per 15 liter. Semprotkan pada waktu masa sebelum pas berbunga itu Pak. Jadi ketika mau berbunga kan kelihatan sudah. Yaitu semprot dengan KCL. Ini untuk tanaman buah sekali Bapak Ibu saya jelaskan. Begini loh. Kalau kita tanaman pohon kita besar, memang untung, betul atau tidak? Karena buahnya banyak. Tetapi kendalanya satu, kita tidak bisa kontrol buah. Kita tidak bisa menjaga kualitas buah menjadi grade A. Padahal harganya grade A dengan grade biasa, bumi langit. Kalau grade biasa paling dibeli cuma 10.000, kalau grade A bisa 30.000. Nah, karena itu yang harus kita siapkan apa? Kalau mau bertanam kebun yang intensif, sekalian intensif. Artinya sekalian intensif itu begini ceritanya. Ketika kita tanam apokat secara jarak umum Bapak Ibu kan 5 kali 4 kadang-kadang bisa. Atau 6 kali 6 bisa. Nah, tapi kalau kita mau dengan intensif jarak tanam kita Bapak Ibu sebenarnya cukup 1,5 kali 2 meter. Padat atau enggak? Padat. Mahal kita di mana? Di benih kan? Nah, karena itu saran saya buatlah benih sendiri. Besok waktu praktek yang pupuk silakan tanya ke teman-teman ya yang praktek untuk budidaya pengembangan tanaman. Jadi apokat itu sebenarnya dicangkok juga bisa kok Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya punya pohon apokat yang sudah jelas bagus, cangkok. Terus setelah dicangkok masukkan di planter bag. Planter bag yang agak besar. Sampai usia kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan, besok ketika dia dipindah di lahan, 1 tahun sudah berbuah. Buah yang kita harapkan tinggi cuma maksimal 2 meter. Segini. Buah maksimal kita harapkan per pohon hanya maksimal 10 hingga 20 kilo. Supaya kita bisa punya buah apokat yang bagus, berarti pupuknya harus rutin. Pupuknya rutin setiap bulan 1 kilo. Sama pupuk cair dan pupuk padat horti. Setelah kita punya ini, kita planningkan kalau jenis-jenis, kalau kami ada buah apokat peluang Bapak Ibu. Peluang itu saya pilih kenapa? Karena dia buah sepanjang tahun. Dia tidak kenal musim. Dan harganya menurut saya paling bagus. Kalau di supermarket masih tebus 60-80 ribu kemarin. Nah, tapi kalau di petani masih di kisaran 30 ribu lah. Tapi menurut saya itu sudah luar biasa. Dengan cara ini Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Ini sudah sama dengan di luar negeri, Cina, Vietnam, Thailand. Sudah gunakan konsep seperti ini. Jadi 1 hektar, kalau ini isi 3, berarti isinya per hektar itu bisa 3.000 batang. 3.000 batang dengan produksi 10 kilo saja. Ketemu berapa Bapak Ibu? 30 ton. Itu per 4 bulan. Jadi kalau keluar 30 ton dengan harga minta maaf 20.000 saja. Ketemu berapa Bapak Ibu? 600 apa? Juta kan. Kalau kali 4 2M kan per tahun. Sekarang pilih mana?
Tunggu apokat sampai 4 tahun, 5 tahun yang berbuah besar, yang kalau panen pasti pakai kayu, pasti pakai penarik, betul kan? Atau kita dengan panen dengan tangan, bagus mana kualitasnya? Bagus dengan tangan. Terus yang kedua, memang buahnya sedikit, maksimal 10-20 kilo. Tetapi kualitasnya pasti grade A. Terus yang kedua, penyemprotan, pengamatan hama, lebih mudah mana? Yang tinggi atau yang rendah? Yang rendah. Karena itu saya minta tolong, benih harus belajar buat sendiri. Supaya biayanya murah. Ini bukan hanya berlaku untuk apokat. Mangga juga bisa, jeruk juga bisa. Sama saja. Tapi minta tolong, produksi benihnya harus betul-betul benar. Kalau benihnya salah Bapak Ibu, tanam sekarang 4 tahun baru buah. Tapi kalau benihnya benar, tanam sekarang 2 tahun sudah balik modal. Dengan seluruh biayanya. Panen pertama memang sedikit, paling keluar cuma 2 kilo. Tapi panen kedua sudah 4 kilo sampai 10 kilo. Tinggal perawatan. Paham maksud saya di sini? Kalau dengan cara buah Bapak Ibu, kenapa apokat saya pilih? Ada alasannya. Apokat itu adalah sumber pengobatan. Tahu apokat modelnya seperti apa? Jantung bukan. Apokat itu modelnya kayak bayi. Jadi apokat itu di dalam saya, kalau saya ngobati orang, contoh seperti misal asam urat, kolesterol, itu obat terbagus apa? Makan apokat. Cuman saya tidak tega aja ngeresepi orang dengan makan apokat, karena apokatnya mahal. Makanya saya presetkan dengan makan nanas. Walaupun sebenarnya bumi langit. Apokat itu kalau dipanaskan jadi apa Bapak Ibu? Lemak. Lemak baik. Lemak baik itu membunuh lemak jahat. Kita makan ini kan lemak jahat dari oksidasi. Lawannya lemak jahat ya lemak baik. Lemak baik itu apa? Apokat. Kenapa saya pilih peluang sebagai jenis apokat? Bukan jenis-jenis apokat yang impor yang lainnya. Apokat peluang itu rasanya gurih dan manis. Yang membuat apokat tidak sehat itu makanya apokat ditambah gula, ditambah susu, coklat. Itu jadi racun, gitu loh. Di jus lagi seperti itu. Jadi karena itu saya carikan apokat yang manis, yang gurih, supaya kalau makan apokat tanpa apa-apa. Boleh di jus, boleh dimakan langsung. Dan apokat adalah obat. Percayalah. Saya ini bakat kolesterol, bakat asam urat Bapak Ibu. Obat saya apokat sama durian. Jadi kalau saya kepengen manis, apokatnya saya campur durian. Itu yang saya lakukan. Enak mana beli obat atau makan jus apokat dan durian? Nah, karena itu saya minta tolong. Itu akan menjadi menunya Bapak Ibu ke depan. Bukan mengobati, tapi memberi makanan sehat. Pak, kembangkan ya. Kalau boleh mulai belajar mencangkok. Besok waktu praktek tanya ke staf saya bagaimana cara pengembangan apokat. Jadi kemarin itu gini Pak, kita sudah beli benih mungkin karena benihnya yang kurang bagus, hampir 1000 batang nih, udah ditanam hampir 4 tahun itu baru mau mulai berbuah, tapi itu ada kendalanya di situ. Baik, nanti gini, benih sama-sama sambung, betul ya? Ketika sama-sama sambung, yang jadi masalah yang dipakai nyambung ini cabang buah atau tunas air. Kalau yang dipakai nyambung ini cabang buah, tidak sampai 1 tahun bisa buah di pot. Tetapi kalau yang dipakai nyambung ini tunas air, ya tunggu 4 tahun baru buah. Nah karena itu kalau saya begini, mumpung sudah sama-sama belajar pertanian, tolong mumpung di sini besok tanya ke staf saya bagaimana cara nyambung yang baik. Dan bagaimana pengembangan tanaman. Saya kepengen Bapak Ibu satu, gini loh, ini saya kasih trik ya, trik jadi orang pelit. Saya kalau beli tanaman tidak pernah beli banyak, paling 1 atau 2, tapi yang sudah berbuah. Biarpun mahal saya mau beli, tapi sudah berbuah. Kalau sudah berbuah tahu enggak buahnya? Tahu. Pasti atau tidak? Pasti. Betapa kita kecewa ketika kita beli buah katanya ini apokat peluang atau aligator. Begitu ditanam munculnya apokat lain. Kecewa atau tidak? Kecewa.
Karena itu ketika kita sudah tahu buahnya apa, sudah pasti ini tanaman itu, tinggal dikembangkan, tinggal disambung dan sebagainya. Tertinggi ilmu di dalam penanaman buah adalah stek. Kayak contoh kopi. Kopi itu kita stek Bapak Ibu, tidak tanam dari biji, terus disambung, itu tidak lagi. Tinggal kita potong beberapa ruas daun gitu aja sudah tumbuh. Sehingga apa? Biaya produksi rendah sekali. Terus yang kedua, kalau dengan cara stek seperti itu, tidak sampai 1 tahun sudah berbuah. Jadi kopi-kopi segini-segini itu berbuah. Nah, semua yang berbuah itu bisa kita stek, asalkan dia berkambium. Nah, tolong nanti ketika di sini, mumpung di sini, nanti tanya ke staf kami yang bagian pembenihan ya, supaya belajar di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi petani, jadi miliarder itu terlalu mudah. Tinggal apa yang disenangi. Betul atau tidak? Coba nih tanam apokat kayak gini. Punya tanah 1 hektar. 3 tahun, 4 tahun sudah jadi miliarder kok. Lebih mudah mana tanam apokat sama tanam jagung? Lebih mudah tanam apokat. Pekerjaannya tidak terlalu ribet. Daripada ternak ayam sama apokat, enak mana? Enak apokat. Tapi maaf, apokat harus pelihara kambing. Karena pupuknya harus berasal dari kambing. Paham di sini? Jadi supaya terjadi proses simbiosis mutualisme. Dan biaya bisa 0. Nanti paling jelek ada, harga akan murah. Kalau sudah biaya bibit murah, tanaman murah, pupuk gratis, mau berapa harganya, mau perang berapapun kita tetap menang. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Itulah kenapa kita harus mandiri Bapak Ibu. Seandainya besok apokat cuma harga 10.000 deh, tetap bahagia kok. 10.000 kalau kali 30 ton kan masih 300 juta. Kali 3, 1,2 M kan bahagia atau punya gaji 1 bulan 100 juta dari 1 hektar. Ini konsep, tapi harus dilakukan. Jadi iseng-iseng nganggur nanam. Areal kami semua Bapak benih itu cuma 1-2 saja, tapi saya kembangkan, terus menerus. Sehingga biaya itu murah. Bisa diterima Mas? Sedikit. Nambah sedikit nih Pak. Boleh. Kemarin itu biasanya yang kita pakai itu pupuk dari kandang ayam potong itu Pak. Padahal itu dari kandang ayam potong itu pakai kimia atau itu ayam potong itu. Itu gimana Pak menurut? Gini sebentar. Penanam apokat terus pupuknya ayam. Itu benar atau salah kira-kira Bapak Ibu? Ya kalau dikasih N terus ya naik terus tidak buah-buah. Betul atau tidak kira-kira? Harusnya dari kotoran kambing. Nanti kalau sudah buah kepengen manis dirubah. Bukan kotoran kambing tapi kencing kelinci. Mudah Pak. Pelihara aja kelincinya kok. Coba saya hitungkan sekarang pupuknya. Ayo kita hitung sama-sama. Seandainya saya pakai kambing. Kita punya tanaman 3.000. Berarti pupuk yang kita berikan per bulan adalah 3.000 atau 3 ton. Kalau 3 ton berarti dibagi 30 hari. Berarti berapa per hari? Per 300 kilo. Kambing itu setiap hari kotorannya 4 kilo. Berarti berapa ekor kambing yang harus kita pelihara? Ya anggap aja sekitar 75 hingga 100 ya. Nah berarti harus punya 100 kambing Pak. Untuk pupuknya tadi. Karena apa? Tanaman kita 3.000. Tidak ada artinya. Bisa dipahami begitu? Jadi kalau boleh Bapak Ibu bertahap. Tidak perlu ngoyo. Tapi pakan ada, pupuk ada, hasil ada. Dan apokat itu bisa dipanen rutin. Kalau sudah punya 1 hektar 3.000 pohon, itu saya yakin sudah tidak berhenti panen. Apalagi panennya yang betul-betul tua, sudah otok-otok gitu. Maka yang terjadi apa? Pasarnya akan luar biasa. Dan pasar kita tetap. Dan yang paling hebat lagi kan satu Bapak Ibu. Kalau sudah punya apokat dan pasti seperti ini, pedagang yang pasti datang atau tidak? Datang. Konsumen kita tetap. Dan karena apa? Tahu kualitas. Yang jeleknya bakul apokat kan satu.
Sekali panen borongan, tua muda dipanen. Itu yang kecewa siapa? Konsumen. Tetapi kalau yang dipanen yang terbagus, kerja kita rutin aja tiap hari di situ, tapi grade-nya grade A semua. Yang beli bahagia. Begitu Pak ya. Mari, ayo dari yang depan. Sini mana lagi yang sini depan dulu ya. Oh, tengah-tengah dulu Pak, tengah dulu nih. Ayo mari. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Hanan dari Tegal. Baik Bapak. Ini mohon maaf ya. Ini ada beberapa pertanyaan kaitannya yang terutama usaha yang saya jalani itu memang ada kaitannya dengan pertanian. Betul. Itu ada. Memang saya udah jadi lahan yang saya kelola itu sekitar 1,5 hektar. Itu udah ada restoran, udah ada kolam ikan juga ada sekitar 750 meter. Terus ada kebun stroberi juga. Itu udah pakai greenhouse dengan sistem irigasi tetes. Cuman ini yang kaitannya dengan yang pertama itu stroberi Pak. Untuk stroberi untuk selama ini kan saya pakai pupuk kimia yang pakai pupuk istilahnya apemik lah istilah semacam itu. Dan untuk medianya itu pakai arang sekam. Sudah manis atau belum Pak? Kalau manisnya sudah, cuman kualitas buahnya masih kurang. Baik. Kualitas buahnya kurang dan itu istilahnya terus buahnya juga masih kurang besar dan kurang banyak juga masih kurang. Baik. Terus macam itu. Lah itu apakah ada solusi untuk pupuk pengganti? Saya sih kepinginnya memang organik kepinginnya, nggak pakai kimia. Lah itu nanti apa mungkin ada pupuk organik dari mungkin medianya diganti atau mungkin dan pupuk untuk kocorannya itu semacam itu. Terus yang kedua ini saya juga udah praktek Pak ya dari channel YouTube yang Bapak saya tonton itu salah satu diantaranya adalah pemanfaatkan limbah restoran yang saya pakai untuk difermentasi untuk pakan ayam. Nah itu kendalanya Pak, ini memang saya udah banyak sebenarnya udah banyak itu ada 150 liter kali 6 atau berapa itu udah banyak. Nah itu kendalanya ketika diberikan ke ayam itu serapannya kurang Pak. Baik. Itu kalau hasilnya sih saya rasa sama lah dengan ini udah bau tape itu semacam itu. Nah itu terus yang kedua untuk anak ayam Pak, saya udah pelihara ayam dan sudah menetas pakai mesin penetas juga. Itu ada beberapa anak ayam yang waktu netasnya itu lama Pak di mesin penetas itu saya bantu dan ternyata timbulnya cacat Pak. Cacat. Nah, itu apa karena memang dari gennya karena memang itu atau mungkin karena saya bantu atau Pak itu bagaimana? Baik. Terus yang ketiga itu ini juga saya lagi mempersiapkan untuk kandang juga yaitu kandang ayam dan kambing juga. Itu untuk kandang Pak, itu saya memang bikin sekitar 8 kali 20 meter Pak. Itu rencananya itu untuk awal antara kandang kambing sama ayam itu satu Pak, satu atap lah istilahnya semacam itu. Nah itu untuk atapnya itu sebaiknya pakai apa Pak? Apa pakai misalnya seng kalvalum atau mungkin asbes atau mungkin apa itu loh. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk stroberi dulu. Bapak Ibu, stroberi ini termasuk tanaman buah atau tanaman sayur? Buah. Kalau dia tanaman buah berarti dia butuh manis. Dia butuh berbuah banyak. Kemudian yang ketiga, dia butuh tahan penyakit. Karena stroberi kan sudah jelas tidak mau air banyak. Karena air banyak kan dia pasti jamur. Jadi yang pertama,
Kalau kepengen tahan penyakit, media yang kita ajarkan kan satu. Tanah, kompos, dan abu. Itu yang pertama. Yang kedua, manis. Manis itu sebenarnya termanis adalah kencing kelinci. Itu yang membuat paling manis. Terus yang kedua, baru kotoran kambing, gohe kambing, plus kencingnya. Nah, kalau punya kami Pak stroberi di sini, saya cuma gunakan dari pupuk horti yang komposisinya kambing, sapi, ayam. Jadi belum betul-betul fokus untuk tanaman buah, tapi hanya berbuah. Karena itu yang besar juga ada sih, tapi masih tidak terlalu banyak. Tapi ya cukup banyak, sudah tidak pernah berhenti, tidak berbuah, selalu berbuah. Nah terus yang kedua untuk rasa cukup manis. Tapi kalau kepengen manis, tambah kencing kelinci jauh lebih manis. Nah terus yang ketiga, berbuah yang banyak. Yang membuat pembuahan banyak berarti yang kita perlukan adalah zat PT buah. Zat PT buah terbagus, carilah buah-buah yang ada huruf K-nya. Kalau Bapak Ibu mau, yang paling banyak buahnya itu apa Bapak Ibu? Kelengkeng itu bisa, ada kersen yang gratis. Tahu kersen? Talok, oke ya, boleh terserah. Kersen boleh, talok boleh, tahu talok atau kersen Pak? Kalau kersen tahu. Tahu kersen ya, baik kersen. Tapi cari buah yang matang-matangnya. Atau kalau enggak gitu paling gampang lagi pisang kepok. Pisang kepok itu ini tandan ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada pisangnya, betul ya. Yang paling bagus bukan buahnya loh ya, kulit sama tandanya ini. Kulit pisang kepok. Siapa yang punya banyak kulit pisang kepok Bapak Ibu? Tukang jual pisang goreng. Ambil dari sana. Itu diolah jadi zat PT seperti tadi, tapi banyak ini Pak. Itu yang akan membuat tanaman itu berbuah tidak pernah berhenti. Terus menerus. Nah, kalau ini berarti gandengannya dengan KCL. Penyemprotan zat PT buah dan KCL lakukan per minggu 1 kali. Ini sudah garansi dari saya. Tidak akan pernah berhenti berbuah. Buahnya pasti full. Lah sekarang pertanyaan berikutnya, Pak, buahnya banyak, kalau kecil-kecil tidak laku. Betul atau tidak? Supaya ini laku berarti buahnya harus dibesarkan kan? Yang membesarkan buah perlu namanya nutrisi. Nutrisi yang paling gampang kalau cuma untuk buah begini saja, carikan isi perut ikan. Ikan apapun di pasar. Jeroan. Jeroan ikan. 20% jeroan, 80% air kelapa. Sudah. Simpen dalam botol, biarkan selama 14 hari. Terus setelah 14 hari baru digunakan. Dosisnya 50 ml per 15 liter. Apa? Mentah. Mentah. Nah, ini dilakukan rutin, bersemprotkan bareng dengan KCL boleh. Maka buahnya akan besar, rasanya akan manis, buahnya banyak. Baunya enggak masalah Pak. Baunya itu hilang kok. 2 hari hilang, asal jangan sekarang dipanen disemprot loh ya, mabuk nanti. Nah ini konsep untuk buah. Terus yang kedua, Bapak kan punya limbah banyak tadi. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ayam itu bukan makan barang busuk. Jangan pernah punya pikiran limbah itu busuk, tidak boleh limbah busuk. Kalau limbah itu busuk, ayam tidak mau makan. Ngetesnya begini, kalau Bapak Ibu punya pakan ayam, punya ayam kemudian punya nasi sisa langsung, mau enggak makan? Mau. Kenapa makanan itu bisa busuk? Jadi begini ceritanya. Seringkali orang itu berpikir, oh ayam makan busuk aja enggak apa-apa. Tidak. Ayam kalau dikasih makan nasi basi, diare dia. Sama seperti manusia. Ingat baik-baik konsepnya.
limbah rumah tangga masukkan dalam ember dan beli namanya air leri. Betul atau tidak? Jangan dilupakan air lerinya. Kalau ada orang buat LRT, tetapi ayamnya tidak mau makan, berarti nomor 1, tidak direndam di air leri. Sudah rendam ya? Oke. Jadi kalau sudah direndam di air leri Bapak Ibu, makanan ini 2 tahun pun tetap utuh makanan. Tidak akan rusak. Karena air leri itu mengawetkan. Terus langkah yang kedua, setelah ini kan disaring, betul ya? Setelah disaring tolong diperes supaya airnya keluar. Perbandingannya 1 kilo LRT tambah 1 kilo dedak. Maka yang terjadi makanan ini akan menjadi mamel atau ya tidak lembab. Kering ini kan kondisinya, tidak mamel. Kalau kita kondisi basah, maka yang terjadi rasanya asam. Biasanya yang kedua ini, orang sudah pakai timba begini penuh kan? Makanan pertama mau atau tidak? Pasti suka. Sisa-sisa terakhir biasanya tidak suka. Kenapa kok tidak suka? Ini alasannya. Karena rasa yang terakhir ini sudah kena oksigen. Terjadi proses namanya oksidasi. Ketika terjadi oksidasi di sini, rasanya sudah pahit. Supaya tidak terjadi oksidasi begini, nutupnya harus selalu rapat. Jadi kalau ada orang, Pak, ayam saya dikasih LRT pertama mau, terus terakhir tidak mau, ini kasusnya. Bisa dipahami? Oke. Pertama mau, kedua mau, ketiga mau, tinggal terakhir tidak mau. Karena sudah busuk. Yang membuat busuk itu apa? Oksigen. Tenang Pak, tidak masalah. Kalau sudah busuk begini caranya supaya ayam itu mau dijemur. Diangin-anginkan, nanti dia akan makan lagi. Bisa dipahami? Oke. Terus yang kedua, karena ini Bapak sudah jadi tempat rekreasi, sudah punya limbah rumah tangga, sudah punya stroberi untuk mancing, tinggal buatkan. Jadi kalau seandainya buat kambing dan ayam, caranya begini. Buat satu pen itu cuma 6 kali 6 meter. Kadang rapat keliling pakai bambu. Ini kambing di atas, ayamnya dilepas di pinggirnya. Dan biarkan ayam itu tidur di atasnya kambing. Tidak usah, jadikan satu. Cuman ini tidak boleh untuk anakan ayam. Ini untuk induknya. Nanti, percayalah saya Bapak Ibu, ayam akan telur di palungan kambing. Itu pasti. Dan yang hebat satu, kambing itu menghormati ayam yang mengerap. Kalau diganggu temannya, kambing yang menjaga. Sampai menetas pun dia akan tetap di situ dan tetap dijaga oleh si kambing. Kambing, sapi itu menjaga ayam Bapak Ibu. Percayalah. Terus yang berikutnya, kalau sudah menetas baru dipindah. Nanti tempat mengeramnya dipakai temannya lagi. Tapi tolong dibersihkan ya, biar ada gurem ya. Tahu gurem Bapak Ibu? Ya. Tengku kutunya ayam itu. Jadi kalau boleh setelah mengeram ayam dimandikan. Kemudian kalau Bapak Ibu ada bedak apapun yang murah-murah kasih bedak. Kalau seandainya tidak mau kasih bedak kayak begitu, ya waktunya nyuci kasih sabun. Supaya betul-betul bersih, setelah itu lepaskan anaknya disapi. Induknya biar 2 minggu kawin lagi. Itu yang terjadi. Terus yang kedua, kalau Bapak pakai mesin tetas, kalau seandainya netesnya ayam kan usia 20 hingga 21 hari. Kalau lebih dari 21 hari itu sebenarnya sudah diafkir. Kenapa kalau sudah diafkir? Ada 2 masalah. Yang pertama, kelembapan di mesin tetas itu tidak terjaga. Yang kedua, suhunya bisa terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi termometer Bapak Ibu, apalagi kalau pakai termometer yang otomatis, itu belum
terkalibrasi. Nah, belum terkalibrasi. Jadi seandainya punya mesin tetas ada dua. Yang satu pakai termostat, yang satu tetapkan pakai termometer yang manual. Tujuannya apa? Untuk kita ngontrol suhu itu betul atau salah. Terus yang kedua, letaknya pen ini kan sangat mempengaruhi. Kalau pennya di atas ya telurnya pasti kurang panas. Kalau pennya di bawah telurnya pasti kepanasan. Jadi terbaik di mana? Taruh persis di tempatnya telur tadi supaya suhunya betul-betul stabil. Terus yang ketiga, pembalikan. Pembalikan sekarang Bapak Ibu kalau bisa dibalik total normal itu bagus. Jadi kalau tidak bisa normal maka terjadi banyak yang afkir karena cacat. Karena panasnya kurang merata. Terus apakah itu masalah dibantu sama tidak dibantu? Tidak. Ketika dibantu, tidak dibantu sama saja. Kalau memang dia cacat, tetap cacat. Seperti itu. Bisa diterima Bapak? Oke. Terima kasih. Hai, kembali lagi ke sini dulu ya. Oke, baik. Ayo. 1, 2, 3, satu baris. Nanti ke sini lagi, tenang. Kalau tidak malam ini, besok lagi masih ada. Kita tidak terasa ya, jam 11 malam hampir sudah semangat semua ini ya, tapi luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rudi Pak dari Riau Pak. Dari Riau ya, luar biasa. Jadi pertanyaan pertama mungkin gimana caranya mengobati flek di wajah yang hitam tuh Pak. Oke. Yang kedua, saya punya lahan 2,6 hektar yang 6.000 meter persegi itu tanaman pinang Pak, cuma apa? Pinang? Pinang ya, cuma harga pinang tuh kan nggak tentu Pak, jadi mau saya manfaatkan untuk apa hasil pinang itu atau buat apa gitu Pak. Terus yang 2 hektar itu tanaman ini Pak, porang udah 4 tahun lah Pak mungkin bahasanya. Kemarin kan harga porang turun, kita nggak bisa jual. Sekarang kan sudah cukup bagus. Iya Pak, sekarang udah 12.000. Oke. Cuma perawatannya kurang ini Pak, kurang maksimal, jadi makanya saya setelah kenal dari YouTube Bapak ini kayaknya mengarah ke sini Pak. Jadi yang saling apa ya, berkesinambungan lah istilahnya. Saya udah melakukan apa yang sesuai di YouTube itu Pak, kan punya ayam, punya sapi dan lain-lain lah udah kita lakukan. Cuma masalahnya saya punya lahan yang itu kan masih ada tanaman porang Pak. Jadi itu sama kacang sanca inci Pak. Itu jadi untuk sebagai naungan. Jadi saya mau manfaatkan untuk apa Pak? Maksudnya jadikan apa? Kompos atau pupuk. Setelah itu kan saya tanami jagung atau kalau ubi kayu udah ada Pak. Oke. Jadi di sana hama yang paling terbesar tuh monyet tak sekali datang tuh mungkin bisa ratusan. Jadi saya kendalanya udah bikin kandang ayam tuh bahkan telurnya diambil Pak. Jadi bisa buka seng sendiri tuh Pak istilahnya. Jadi mungkin bisa untuk, nukang ya, juga dia ini. Untuk mengatasi hama monyet ini Pak yang perlu ilmunya Pak. Mungkin untuk sementara itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau monyetnya kejam kayak gitu, sekarang begini. Monyetnya senang di mana? Di atas kandang ayam. Iya Pak. Di kan di belakang rumah itu ada pohon karet Pak. Jadi dia punya tetangga ya, jadi selalu di situ. Karena situ kan hutan udah langka, jadi tinggalnya di situ Pak. Baik, begini Bapak Ibu. Ini agak sadis sedikit. Punya kotoran ayam kan? Punya Pak. Kohe ayam. 1, kasih air leri 1. Bentuknya jadinya apa? Pasta. Biarkan. Pertama warnanya coklat, nanti sampai jadi hitam. Begitu sudah hitam, tabur-taburkan di pohon yang dihinggapi monyet. Sudah, setelah itu monyetnya pasti kabur. Tapi jeleknya satu. Kena hujan gimana tuh? Ya nanti sekali aja dia sudah kena. Dia tidak akan datang lagi. Karena begitu kena Bapak Ibu, monyet itu ada tidak senengnya, dia itu tidak suka dengan bau. Jadi ketika tangannya kena kotoran ayam, dia akan gosok-gosokkan itu dengan tangan yang lain sama dengan batu. Semakin digosok akhirnya kan keluar luka. Betul atau tidak?
Ketika keluar luka ada nanah kan? Ya. Nanah bau atau tidak? Bau, udah gosok lagi sampai keluar tulang. Begitu sudah keluar tulang dia sudah tidak bisa makan. Dan hasilnya mati. Kalau di sana rata-rata ditembak tuh Pak, orang-orang tembak. Ditembak dia akan lebih jahat. Bawa gerombolannya lebih banyak lagi. Jadi kalau saya kasih kotoran ayam tadi, ya apesnya kalau dia ke situ. Dia cium tangannya, cium terus pekerjaannya tidak ada cari makanan, nyium tangan terus dia. Nyium digosok, nyium digosok, nyium digosok terus sampai luka akhirnya. Itu jeleknya. Kalau bapaknya mau bagus baik hati, kasih berikan alarm pintu tahu? Tahu. Yang sinyal kalau dia lewat bunyi kan dia kabur sebentar kan gitu kan. Iya. Nanti datang lagi, masuk lagi, bunyi lagi, dia kabur lagi. Itu kalau baik hati. Nah. Atau bunyinya jangan tiu-tiu, dor gitu. Jadi dia takut kan gitu kan. Nah itu yang dilakukan. Sensor pintu tahu Mas ya, sensor pintu yang pakai laser itu loh Mas. Tahu Pak ya. Jadi begitu dia lewat nyebrang itu kan dia pasti bunyi pakai itu. Apalagi dekat dengan rumah. Terus yang kedua, kalau punya pinang, pinang ini tolong ya memang harga pinang naik turun. Kalau pas turun ya enggak ada gitu. Pinang yang laku di sana pinang tua atau pinang muda? Sekarang muda Pak, yang tua ya harganya tadi ya. Iya. Jadi begini, tetap bertahan. Bapak Ibu saya minta tolong satu. Ketika kita punya komoditas, jangan orang yang mudah untuk putus asa. Harga murah ditebang, harga murah ditebang, jangan. Biarkan aja. Terus yang kedua, ini saya kasih resep. Untuk pinang itu untuk obat apa? Buatkan jadi jus kalau mau. Buat minuman jus, tapi pinangnya pinang muda. Ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu untuk galian rapet dan galian singset. Kalau untuk bapak-bapak untuk vitalitas. Buah pinang itu kan seperti buah pelir Bapak Ibu. Dan itu akan memperkuat vitalitas. Jadi cara buatnya cari pinang yang masih muda di blender dengan kulitnya. Dan ketika di blender dengan kulitnya itu rasanya seger Bapak Ibu. Sepet-sepet seger. Nah itu sebagai obat yang mujarab. Tanpa campuran. Kalau mau ya campuri madu atau gula gitu kalau untuk yang muda. Tapi kalau yang sudah tobat dari gula ya tanpa campuran. Dan itu akan jadi vitalitas. Terus yang berikutnya, kalau punya porang. Porang itu akan menjadi kebutuhan utama Bapak Ibu. Porang itu yang mahal, sebenarnya bukan tepung porangnya. Di porang itu, kalau Bapak Ibu belah, kayak ada titik-titik yang berkilauan. Betul ya? Ya. Dan ini harganya mahal sekali. Sayangnya satu, yang bisa ngolah cuma Jepang. Lemnya bom itu dari ini. Lemnya pesawat dari ini. Tahu raket bulu tangkis? Tahu. Itu kan tertulis apa? Karbonat kan? Iya. Terbuat dari ini. Itu harganya mahal sekali. Makanya percayalah, porang Bapak Ibu tidak akan pernah turun harganya. Iya. Sampai kapanpun dia akan stabil diminta orang. Yang membuat kemarin porang itu harganya naik turun karena orang Indonesia itu latah. Produksi semua. Kalau boleh ya produksi semua boleh, tapi bertahap. Supaya apa? Harga itu stabil. Contoh, kemarin sudah hancur sampai 3.000 kurang. Ya. Sekarang sudah lagi 8.000, 9.000. Sampai 12.000. Sampai 12.000. Akan stabil di sana. Nah, terus yang kedua, kalau sudah punya porang, berarti tinggal siapkan pupuk. Porang ini adalah investasi, Mas. Ya. Porang itu investasi. Wong porang itu tanggur ditaruh dan lupakan kok. Ya. Nanti 1 tahun baru diangkat supaya tidak busuk. Nanti setelah dipanen yang kecil tanam lagi kok. Ya. Dan itu akan jauh lebih untung. Jadi saran saya jangan dihabiskan porangnya. Ya. Tetap aja budidaya. Kalau punya katak ya tetap kembangkan. Apalagi masih di Riau, sewa tanah kan masih murah kan? Iya. Ya tanam aja seluas-luasnya. Daripada nganggur. Bahasanya itu aja. Ya. Soalnya ketika panen porang Bapak Ibu 1 hektar dengan jarak 1 kali 1 saja
Seandainya kita keluar rata-rata 2 kilo, ini kan sudah ketemu 20 ton. Lah 20 ton dengan harga 8.000 aja kan sudah ketemu 160 juta. Ini kan sudah cuma duduk manis. Iya. Tapi saya minta tolong jangan ambisi. Jangan ambisi, ndak usah beli. Wong kataknya banyak kok. Iya. Wong katak tinggal taruh aja hidup. Nah pupuknya apa? Tinggal pelihara sapi. Sudah punya Pak? Sudah punya, ya alhamdulillah. Borang itu 1 pohon 1 kilo. Borang ini adalah tanaman ragus Bapak Ibu. Tanaman ragus yang harus hidup di bawah naungan, tapi dia menghabiskan makanan. Karena dia menghabiskan makanan 1 tahun, minimal kalau panen 2 kilo, pupuknya 2 kilo. Pupuknya dari apa? Kotoran sapi. Iya. Nah, sudah kotoran sapi murni aja sudah lebih dari cukup. Nah, supaya tanahnya pulih, ketika diberi kotoran sapi, semprot dengan pembenah tanah. Nah, Mas Cat tadi punya kacang juga ya? Iya Pak. Nah, kacang itu fungsinya apa Bapak Ibu? Lemak kan? Iya. Nah, memang kadang-kadang ya sudah termakan iklan soalnya ya. Benar. Sudah termakan iklan, jadi akhirnya beli benih dan tanam. Iya. Nah, kalau sudah terlanjur banyak, untuk apa kacang itu? Karena dia bersifat lemak, bisa digunakan sebagai obat, bisa. Nah, ini mau buat obat itu kan, saya kasih resep. Menghilang flek gitu ya. Siapa tahu besok punya pabrik kosmetik. Iya. Penghilang flek terbaik itu nomor 1 adalah temu mangga. Tahu temu mangga ya? Besok praktek, besok Pak Bambang ngasih tahu temu mangga seperti apa. Seperti temu lawak yang berbau mangga. Ini diparut, diambil airnya, terus dibeningkan. Ini taruh di mangkok begini, ini kasih temu mangga, nanti ini ada air bening, ini ada patinya. Yang diambil air beningnya. Air bening ditambah dengan tepung beras. Jadi kalau seandainya ini 1, tepung beras 1 sudah. 1 sendok, 1 sendok. Itu dikoleskan sebagai masker di wajah, kalau boleh sehari 2 kali. Ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas nanti kayak 20 tahun. Bapak-bapak juga sama. Jadi ketika pakai itu, wajahnya jadi glowing. Nah, kalau sudah punya lemak ini, setelah jadi campuran ini tambah lemak, Mas. Lemak apa Pak? Lemak kacangnya. Oh, yang kacang. Kacang di apa? Di blender apa di? Loh, tahu cara buat lemak? Belum Pak. Kacang itu dihancurkan dulu, setelah dihancurkan dulu, carikan kayu, dipres. Oh iya, dikeprek ya. Di blender dulu biar hancur. Oh, iya. Ya. Setelah itu masukkan kain, cari kayu, press, didudui atau didongkrak. Oh, iya. Nanti keluar netes minyaknya sendiri. Iya. Sudah selesai, tidak usah beli. Ya memang ada sih alat pengepres minyak, tapi paling gampang dulu kan ini main-main dulu. Iya. Nanti kalau sudah jadi pabrik baru boleh beli alat. Siap. Yang penting kan satu, buat barang terbukti dulu, gitu kan. Siap. Setelah jadi terbukti, cari perusahaan yang bisa maklun kosmetik. Jadi supaya bisa dapat izin edar. Siap. Setelah dapat izin edar baru dipasarkan. Tapi sebelum dipasarkan riset dulu. Percayalah, lemak akan menghancurkan lemak. Semua lemak tanaman itu baik. Nanti ampasnya baru boleh untuk campuran pakan. Karena dia juga mengandung sianida, minta tolong dipanaskan dulu baru dicampurkan di pakan. Ayam atau kambing. Direbus Pak ya, panasnya? Dipanaskannya paling gampang disangrai. Oh, sangrai. Oh, Iya. digoreng ya, goreng. Digoreng, tanpa minyak ya. Oh, minyak, kan pasir. Nggak usah pasir, cuman wajan gini oh, aja. Iya, siap. Nah, itu sangrai namanya. Bisa jelas? Siap. Oke. Mudah-mudahan jelas. Oke. Ayo belakangnya Ibu, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan ini Pak, saya dari Pekalongan. Saya punya kebun, lebarnya 600 meter, ditanamin pisang. Cuman sering kena orang gitu loh Pak, pisangnya. Pisangnya kena orang, Bu? Iya. Wah, ini baru sekarang saya baru tahu pisang kena orang. Iya, dalamnya itu warnanya Hitam. Pak.
Itu bukan wereng Bu, itu jamur Bu. Oh. Ya fusarium. Sepohon-pohonnya itu Pak. Iya, oke. Terus saya kepingin untuk dirubah menjadi kebun sayur. 800 meter tadi ya? 600. Oh 600, oke. Itu caranya bagaimana? Jauh atau dekat dari rumah Ibu? Dekat dari rumah. Baik. Terus tanah yang satu itu 1000 meter Pak. Baik. Cuman ada pohon apa itu bambu sama rumput. Tidak ada tanaman. Itu sebaiknya ditanamin apa? Tapi jauh dari rumah itu Pak. Baik. Terus ini punya sawah. Iya. Kepingin ditanami yang organik. Baik. Dari awalnya tuh caranya bagaimana? Karena itu udah pestisidnya terus. Betul. Dari awal. Ya sekian aja gitu Pak. Baik Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang begini. Kalau kita punya tanah 600 meter yang sudah kena pisang, yang kena fusarium, minta maaf, tidak ada cara lain. Habiskan. Dihabiskan, Bu. Nggak harus digali, nggak. Yang penting dihabiskan dulu. Terus yang kedua, berarti carilah tanaman yang tidak diserang oleh fusarium. Kalau Ibu mau rubah itu jadi sayur, boleh. Nah, karena ini nanti ditanami sayur, batang pisang, terus bonggol pisang, saya minta tolong itu diolah jadi kompos. Cara membuatnya kompos, Ibu buatkan aja kayu ditumpuk begini, kemudian taruh semua batang pisang, taruh sini semua, tutupi terpal, nanti jadi kompos sendiri, Bu. Karena dia sudah berair. Terus yang kedua, kompos yang terbuat dari sini, ini kan banyak mengandung auksin, pertumbuhan. Tapi minta maaf, karena dia juga mengandung jamur fusarium. Saya minta tolong Ibu jangan tanam cabai dan tomat di sini, pantangan. Karena cabai, terong, tomat itu penyakitnya sama, fusarium. Terkena fusarium, Ibu pasti sama dengan nanam dan untuk mati. Jadi biarkan aja, jangan ditanami itu. Sampai kapan? 2 tahun. Terus yang kedua, untuk menyeterilkan lahan yang bekas dari fusarium, beri abu dan garam. Abu 5 kilo, garam 1 kilo. Nah, setelah ini ditaburkan di situ. Terus yang berikutnya lagi, yang paling penting, Ibu mulai kerjakan lahan 600 meter ini dengan sayur-sayur. Ibu seorang aktivis, penggiat, saya minta tolong. Tanamlah sayur-sayur yang untuk obat. Ini tanah airnya cukup atau tidak, Bu? Cukup. Minta tolong tanamlah sayur yang untuk obat. Untuk apa saja? Besok Pak Bambang akan jelaskan lebih detail. Tanaman dan jus yang paling cocok untuk obat. Nah itu digunakan ini. 600 meter itu luas sekali. Untuk sayur itu sudah over. Tinggal yang penting pasar. Jadi Bapak Ibu ketika tanam sayur Bapak Ibu, 600 meter itu sudah luar biasa banyak. Walaupun sehari cuma 20 meter tanam sayurnya, tapi 20 meter itu panennya bisa 20 kali 2 sampai 3 kilo. Berarti setiap hari bisa panen hampir 40 hingga 50 kilo. Setiap hari. Nah, panenan ini strategi ya, kalau kita mau beramal. Kalau pas punya sayur banyak, kasih ke mereka yang tidak mampu. Setelah itu sebagian lagi dikasihkan ke ayam atau ke bebek, ke entok gitu. Nah ini ternaknya tidak terlalu banyak, paling butuh 10 ekor ayam aja sudah lebih dari cukup untuk pupuk ini. Lah nanti makanannya itu. Tapi kalau Ibu tidak mau tanam jagung, ingat Bapak Ibu ya, saya ketika ngomong ayam tidak harus ayam semua. Ayam itu bisa juga digantikan itik, entok dan sebagainya, betul atau tidak? Bedanya itik sama entok sama ayam apa bedanya? Apanya bedanya kira-kira Bapak Ibu? Kakinya beda atau tidak? Paruhnya beda atau tidak? Beda. Jadi kalau entok dan itik Bapak Ibu, lehernya itik lebih panjang, entok lebih rendah. Karena lehernya lebih rendah, dia lebih makan semua. Serat-serat juga dimakan. Kelebihannya itu. Kekurangannya ada, makanannya banyak. Karena yang dimakan serat. Jadi kalau Ibu punya sayur begini, selera entok 10 pun cukup. Nggak usah dikasih macam-macam. Tinggal sayur dicacah, kasih dedak sedikit sekali aja sudah bahagia.
Itu kalau entok. Tetapi kalau ayam tetap harus makan biji-bijian. Seperti itu. Terus yang kedua, lahan ibu yang kedua yang ada pohon bambu dan ini penuh dengan rumput. Daripada nganggur, tanamilah yang namanya empon-pon. Tapi tolong karena lahan ini tidak diorap dengan baik, jangan tanam jahe di sana. Karena jahe Bapak Ibu 1 tahun Bapak Ibu tidak panen, jahenya akan habis. Begitu 1 tahun daunnya habis, tanamannya akan busuk. Berbeda dengan tanaman yang lainnya, seperti kunir putih, temulawak, kunyit, lengkuas, itu akan aman, serai, dan sebagainya. Tujuan utama satu Bapak Ibu. Semua itu kelihatannya murah. Contoh, serai itu mahal atau murah? Gampang atau susah? Gampang. Berapa harga 1 batang serai? Ibu-ibu yang tahu. Seikat itu bisa 4.000, paling banyak isi berapa? Tidak sampai 5 atau 8. 1 biji itu 500 rupiah. Jadi kalau Bapak punya tanah tandus nganggur, tidak karu-karuan, tanami aja serai, tidak akan pernah mati. Betul atau tidak? Serai itu akan terus hidup sepanjang tahun. 3 tahun tidak dipanen, tetap hidup. Nah, tetapi kalau itu dipanen Bapak Ibu, minta maaf, itu loh uang. Nanamnya susah atau gampang serai? Tinggal dipecah-pecah, sebar-sebar, hidup terserah, mati terserah, gitu aja kan? 1 tahun ambil, gitu aja sudah tidak karu-karuan. Kunyit, lengkuas, itu juga sama seperti itu. Hari ini Bapak Ibu, empon-empon akan terus mahal sampai ke depan. Kalau Bapak Ibu sudah pinter di market, tahu harga kapan empon-empon mahal, kapan harga empon-empon murah. Kalau pas murah ya jangan dipanen. Wong itu dibiarkan aja hidup. Desember gini pasti mahal. Nanti mau mendekati hari raya pasti mahal. Kencur itu loh Bapak Ibu pernah, tahu harga kencur hari ini berapa? 80 ribu. Nah karena kita buat untuk minuman, ya wajib beli dong. Bumbu pecel wajib beli dong. Kunyit yang biasanya Bapak Ibu orang-orang jualan kunyit cuma harga 3.000, 4.000. Ini tembus 8.000. Karena apa? Semua itu ada waktunya. Di dalam bertani, ketika kita tidak ada resiko, tanamlah empon-empon. Sudah Bu, tanam dan lupakan. Nanti rumput bersih sendiri. Kenapa? Rumput itu takut dengan empon-empon. Itu yang terjadi. Apa? Oh, enggak perlu. Ini kan sudah hujan nih. Nanti kalau Ibu mau sekarang biaya mahal sih bersihkan. Tapi nanti biaya murah nanti pas kemarau, Bu. Pas kemarau langsung dibakar, langsung ditanam waktu kemarau. Kemarau akhir ya maksud saya ya. Begitu musim hujan sudah langsung tumbuh. Jadi dicoklak, tahu dicoklak enggak Bu? Dicangkul 1 ditanam, dicangkul 1 ditanam begitu. Enggak usah cangkul semuanya. Biarkan aja enggak apa-apa Bu. Cuman dibersihkan. Kalau besok-besok siapa tahu Ibu butuh buat kandang ayam, tinggal motong bambunya. Saya tidak pernah motong pohon Bapak Ibu. Prinsip beginilah. Semua tanaman itu bermanfaat. Ini saya kasih satu testimoni malam ini sebelum tidur. Saya pernah punya kebun Bapak Ibu, harganya murah, 1 hektar cuma 4 juta. Tahun 91 tapi. 1 hektar cuma 4 juta. 1 kilo luas 10 hektar tanahnya. Ini hampir 1 kilo itu isinya bambu semua. Pada suatu hari saya jual bambu itu semua Bapak Ibu. Gara-gara ada orang mau buat gudang tembakau. Beli tanahnya 40 juta. Betul kan? Bambunya itu saya jual laku cuma 2.000 rupiah. Mahal atau murah? Per batang. Sudah cukup mahal kan Pak ya? Bambu itu dari dulu mahal. Dengan harga 2.000 rupiah, ternyata Bapak Ibu, panjangnya bambu ini 1 kilo, itu bisa dapat 100.000 pohon. Jadi dapat uang berapa saya? Sudah kembali modal atau belum?
Karena itu jangan sia-siakan pohon yang hidup di tanah kita. Dan jangan dipotong kalau kita tidak membutuhkan. Saya punya tempat wisata, kalau Bapak Ibu lihat di pembukaan kemarin yang di Banyuwangi, itu kan kelihatan hutan, betul tidak? Saya belain rumah saya tidak ada yang motong pohon. Kenapa kok begitu? Pohon itu untuk hidup aja butuh bertahun-tahun Bapak Ibu. Terus semena-mena kita potong, jangan. Saya minta tolong lindungilah mereka, nanti dia akan berterima kasih ke kita. Percayalah, ya Bu ya. Berterima kasihnya gimana? Dia akan subur dan ikut menjaga. Tanaman itu Bapak Ibu, ini ceritanya zaman Nabi. Ini malam-malam ceritanya zaman itu tunduk ke kita. Dan dia akan menghargai kita. Karena itu ada orang Jawa bilang, nakut-nakuti pohon gitu kan. Kamu kalau ndak buah besok tak potong kan gitu kan. Besok kan buah karena dia takut untuk dipotong. Artinya apa? Mereka mendengarkan suara kita. Ketika kita merawat dengan baik, alam pun akan berterima kasih kepada kita. Oke, satu lagi penanya dari belakang, mari. Apanya Bu? Oh iya, sawahnya lupa. Sampai lupa, ini sudah terlalu malam ini. Jadi begini. Sawah yang full kimia Bapak Ibu, ciri-cirinya satu. Ciri-cirinya yang pertama, tanah itu keras. Jadi kalaupun diinjek dia bantat, tahu bantat enggak? Bantat, keras. Ciri-ciri yang berikutnya, ketika tanaman usia 30 sampai 40 hari, ini rata-rata merah. Kalau dipupuk di usia ini tahu-tahu ambles. Itu berarti tanah kita sedang rusak. Supaya tanah kita baik, yang kita butuhkan adalah pembenah tanah. Pembenah tanah ini Bapak Ibu, kalau tanah itu full kimia, dengan hanya pembenah tanah saja, tanpa pupuk apapun, tanaman Bapak Ibu pasti bagus. Tapi ini bohong. Bagusnya itu cuma sekali itu. Setelah itu produksinya akan jelek. Nah, karena itu biasanya pakai pembenah tanah 50 karung pakai padat yang urea dan 50 liter urea cair. Sebenarnya pupuk untuk padi hanya ini saja. Tinggal nanti di usia 30 hari gunakan ZPT kalau mau, sama 60 hari gunakan KCL. Sudah ini. Besok kalau untuk SOP Ibu ada minta ya di grup ya. SOP tanaman padi kita akan berikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita gunakan pembenah tanah ini, pupuk-pupuk kimia yang ada di dalam tanah itu akan terurai semua. Dan itu akan membuat tanaman akan bagus sekali. Itu tanaman pertama. Tapi tolong jangan dilanjutkan. Karena apa? Pupuknya akan habis. Kemudian yang kedua, ciri kalau tanah ini sudah baik, nanti ini kurang lebih sekitar 3-4 panen. Tanah yang Bapak Ibu injak itu seperti oli. Licin, ambles. Jadi empuk dan gembur. Nah setelah itu mikroorganisme akan hidup. Dan itulah pemulihan tanah sawah. Begitu Ibu untuk padi. Kalau Ibu tanya, Pak kapan saya bisa gunakan ini padi ini sebagai bisa organik? Kalau pupuk padat dan cair ini Ibu berikan, padinya sudah berbeda rasa. Langsung berbeda rasa. Begitu? Oke? Oke, ayo mari Bapak belakang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mundilan Pak. Langsung aja Pak. Baik. Saya ini udah terlanjur punya induk ayam 40 Pak. Alhamdulillah Pak. Udah 1 tahun ini alhamdulillah udah berjalan, cuma kok malah rugi. Alhamdulillah Jadi, Pak. Bendahara akhirnya kemarin sebulan ini berhenti dulu Pak. Nggak usah netaskan gitu. Kalau kemarin kan per minggu 100 ekor netaskan. Baik. Karena semua pakan beli, akhirnya itu tadi Pak. Berhenti dulu. Makanya kita belajar ke Pak Bayu sekarang. Mohon solusinya Pak. Baik. Sudah punya jagung atau belum Pak? Jagung belum.
Masanya masih beli semua ini tadi ya. Ya baik, ayo oke. Sudah itu aja. Kemudian kemarin itu nyoba-nyoba pakai limbah sayuran Pak di pasar. Dicampur jagung sama dedak itu. Udah ya, tapi masih Pak, makannya masih kurang mau gitu. Baik. Kurang lahap. Terus telur yang nggak netas itu bisa dijadikan apa gitu Pak. Baik. Makasih Pak. Gitu. Baik Bapak. Begini Bapak Ibu. Kalau kita untuk penetasan, berarti induknya pasti bertelur kan yang diharapkan kan? Untuk membuat induk bertelur itu wajib ada jagung. Sebenarnya terbagus lagi sama gabah atau tahu gabah Pak ya? Sama padi. Bukan dedak, padi. Karena itu ketika kita membuat konsep ini tadi, jagung 1, dedak 1, asola 2, sebenarnya ini sudah lebih dari cukup untuk indukan. Biayanya tadi kan ketemu di angka 3.000 per kilo. Ini karena harga padinya yang harga 7.000. Tetapi kalau kita gabah jagungnya sudah punya sendiri, ini saja yang beli, berarti harganya turun lagi jadi cuma 1.500. Nah, saya minta tolong Pak, sangat minta tolong. Begini Bapak Ibu semua ya, kalau kita punya ternak, pakan semua beli, saya jamin rugi. Saya jamin 100% rugi. Kenapa kok saya jamin 100% rugi? Karena kita tidak akan cukup biayanya, apalagi ayam kampung. Nah, supaya untung tidak ada cara lain, minimal jagung harus gratis. Kalau seandainya ayam 40, pakan sehari habis 8 kilo per hari. Kalau ini beli semua dengan harga sudah murah sekalipun, ini ketemu di angka 5.000. 5.000 sudah biayanya 40.000 per hari, 1 bulan 1.600.000. Bapak bisa produksi per minggu 100, per bulan berarti 400. Ini anggap aja yang netes cuma 300. 300 dikalikan DOC, harganya sekitar anggap aja hari ini 7.000. Berarti ada 2.100.000. Untung sih untung, cuman selisih 400.000. Jadi akhirnya yang tidak nutut juga kalau ada yang tidak netesnya lebih tinggi. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu harga pakan dari 5.000 harus kita turunkan. Syukur-syukur jadi 3.000. Syukur-syukur lagi cuma 1.500. Kalau dengan pakan 1.500 pasti untung. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, bonus. Ketika kita punya ayam afkir, Bapak Ibu, saya minta tolong, telur yang tidak menetas ya, itu biasanya jadi masalah kan, jadi penetasan. Nah, konsep kami, limbah lebih mahal daripada telurnya. Seandainya dari 400 telur, 100 telur yang afkir. Kalau 100 telur yang afkir ini kalau kita timbang, anggap aja 1 kilo isi 20, berarti ketemu 5 kilo. 5 kilo Bapak Ibu tinggal belikan air kelapa. Air kelapanya berapa banyak? Karena ini 5 kalikan 8. Berarti berapa? 40 liter. Jadi perbandingannya 2 banding 8 Bapak Ibu. Sorry ini tidak kali 8, ini kali. Ini 5, 2 banding 8 kali 4. Sorry ini kali 4. Berarti 20 liter air kelapa. 20 liter air kelapa. Telurnya tidak usah dipecah satu-satu Pak, langsung ditumbuk. Paling gampang Bapak beli jerigen, tahu ya? Ini jerigen gini Pak ya. Lubangnya yang agak besar, yang kayu bisa masuk. Bapak kan tidak tega kan kalau lihat ayam ditumbuk gini kan tidak tega. Apalagi ada telur yang kosong kan meletus. Nah, masukkan di sini telurnya dulu. Sama air kelapa sedikit. Setelah itu ditumbuk sambil merem Pak, sambil memandang yang lain. Oh iya kan ini pekerjaan saya Bapak Ibu, percayalah. Setelah ditumbuk begini, kasih dengan air kelapa, setelah itu tutup. Setiap hari buka tutup seperti buat kuteja. Setelah itu terjadi 14 hari ini sudah bisa jadi nutrisi. Nutrisinya apa Bapak Ibu? Kenapa itu mahal Bapak Ibu? Saya tunjukkan. Pengobatan akhir zaman. Orang kenal dengan namanya stem cell. Di Vietnam,
Orang makan ayam, telur ayam yang paling mahal itu telur ayam yang ada anaknya. Kenapa kok mereka makan itu? Mereka makan janin, betul atau tidak? Dan itu adalah pusatnya kehidupan. Nah, ketika ini sudah jadi ini Bapak Ibu sebut dengan nama nutrisi. Paling bagus untuk apa? Untuk ayam juga bagus, karena dia ngobati ayam itu sendiri. Terus yang kedua untuk tanaman juga bagus, karena dia juga mengandung protein yang lengkap. Jadi kalau begini seandainya telurnya ini harganya 1 liter dijual 10.000 saja, mahal mana? Telur enggak menetas sama limbahnya kira-kira, atau telurnya. Ini tadi jadi berapa liter berarti? 20 tambah 5, ketemu berapa? 25, kali 10.000 aja ketemu berapa? 250.000. Telur 5 kilo berapa harganya? 40.000. Jangan berharap ayamnya tidak netes semua loh Pak ya. Kasihan juga ayamnya nanti. Nah, tapi minta maaf, ini akan terjadi ketika Bapak Ibu melakukan konsep tanggung jawab. Artinya konsep tanggung jawab ketika mulai buat tanaman dan sebagainya disikluskan jadi satu. Bapak Ibu akan ketemu matching semuanya. Dan di situ Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Saya bisa jadi sukses Bapak Ibu, bukan karena dari bisnis utamanya, tapi bisnis turunannya. Saya paling orang pelit. Semua produk yang saya buat sampai titik darah terakhir saya tetap olah. Karena apa? Wujud tanggung jawab. Supaya apa Bapak Ibu? Kalau semua bisa dipertanggungjawabkan, yang memberi tanggung jawab senang. Akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Pak, jangan putus asa. Masih sempat tanam jagung dulu. Kalau tidak bisa neteskan, minimal 1, jual telurnya saja. Untuk nutup biaya pakan. Sambil nunggu panen jagung. Bisa diterima Bapak? Oke. Bapak Ibu sudah sampai jam 11 malam? Sabar dulu, tenang. Besok kita masih ada waktu Pak. Kita besok ketemu 3 jam. Masih ada kaitan dengan ini? Itu Pak, kulitnya cambah. Oke, kulitnya cambah. Boleh. Untuk apa? Istilahnya digabungkan atau dimix dengan... Boleh, bagus sekali. Kulitnya cambah ngandung vitamin E. Betul kan? Dan E meningkatkan hormon telur. Besok saya akan jelaskan lebih dalam. Tenang Bapak Ibu, masih materi belum selesai. Besok saya pilihkan ayamnya, ngawinkan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya punya ayam yang berkualitas tinggi. Oke, saya minta tolong nanti kalau sampai di rumah jangan begadang lagi. Kalau boleh tidur supaya besok kita ketemu jam 7 pagi. Kita akan sehat semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.